Histories have and have nots. Mengapa beberapa masyarakat memiliki lebih banyak daripada yang lain? Bab kelima dari buku Guns, Germs, and Steel karya Jared Diamond berjudul Histories Have and Have Nots menjelaskan bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia berkembang dengan kecepatan yang berbeda, terutama terkait kemampuan untuk memproduksi makanan. Bab ini mengkaji faktor-faktor yang membuat beberapa kelompok mampu menguasai pertanian lebih awal dibandingkan yang lain, dan bagaimana ini mempengaruhi sejarah peradaban manusia. Artikel ini akan merinci konsep utama dari bab ini, dan bagaimana Diamond menghubungkan kemampuan bertani dengan kesenjangan sosial dan kekuasaan antar peradaban. Dalam bab ini, Diamond menegaskan bahwa produksi makanan adalah fondasi utama bagi kemajuan peradaban. Masyarakat yang mampu menghasilkan makanan sendiri, terutama melalui pertanian dan domestikasi hewan, memiliki keuntungan besar. Dengan makanan yang cukup, masyarakat dapat mendukung populasi yang lebih besar, mengembangkan spesialisasi kerja, dan membentuk organisasi sosial yang lebih kompleks. Produksi makanan juga memungkinkan masyarakat untuk menetap di satu tempat dan membangun struktur politik dan ekonomi yang stabil. Sebaliknya, masyarakat yang bergantung pada berburu mengumpul cenderung memiliki populasi yang lebih kecil dan terpecah-pecah. Mereka harus berpindah-pindah untuk mencari makanan dan tidak memiliki surplus pangan untuk mendukung perkembangan peradaban yang lebih maju. Dengan demikian, kemampuan memproduksi makanan memainkan peran utama dalam menentukan apakah suatu masyarakat akan berkembang lebih cepat atau tertinggal. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah produksi makanan memungkinkan stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung perkembangan peradaban yang lebih kompleks dibandingkan masyarakat berburu mengumpul. Diamond menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap tanaman dan hewan yang bisa didomestikasi. Beberapa wilayah seperti bulan sabit subur di Timur Tengah memiliki berbagai jenis tanaman dan hewan yang mudah didomestikasi, seperti gandum, barley, dan kambing. Kondisi ini memungkinkan masyarakat di sana untuk mengembangkan pertanian lebih awal, yang kemudian mendukung lahirnya peradaban besar. Di sisi lain, wilayah-wilayah lain di dunia tidak memiliki tanaman atau hewan yang cocok untuk didomestikasi. Misalnya, di Australia, terdapat sangat sedikit tanaman pangan alami dan tidak ada hewan besar yang bisa didomestikasi untuk pertanian. Akibatnya, masyarakat di Australia dan wilayah serupa tetap bergantung pada berburu mengumpul untuk bertahan hidup, yang membuat mereka tinggal dalam hal perkembangan, yang membuat mereka tertinggal dalam hal perkembangan sosial dan teknologi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah wilayah dengan akses terhadap tanaman dan hewan yang bisa didomestikasi lebih mampu mengembangkan pertanian yang memungkinkan perkembangan sosial dan politik yang lebih maju. Bab ini juga membahas mengapa beberapa masyarakat tidak mengembangkan pertanian meskipun memiliki akses terhadap tanaman dan hewan yang bisa didomestikasi. Diamond menjelaskan bahwa faktor-faktor lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan apakah pertanian dapat berkembang di suatu wilayah. Misalnya, di daerah yang memiliki iklim ekstrim atau tanah yang tidak subur, pertanian seringkali sulit untuk berkembang. Masyarakat di daerah seperti ini, meskipun mungkin memiliki tanaman yang bisa didomestikasi, lebih memilih untuk tetap hidup sebagai pemburu pengumpul karena lebih sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Selain itu, Diamond juga menyebutkan bahwa masyarakat yang hidup di dekat masyarakat petani cenderung mengadopsi pertanian lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang terisolasi.
Poin utama dari penjelasan tersebut adalah faktor lingkungan dan keterpencilan mempengaruhi adopsi pertanian. Masyarakat yang berada di wilayah yang tidak mendukung pertanian atau terisolasi cenderung tetap sebagai pemburu pengumpul. Diamond menyoroti pentingnya geografi dalam penyebaran pertanian. Di Eurasia yang memiliki orientasi timur barat, pertanian dan teknologi bisa menyebar lebih cepat. Hal ini karena iklim dan panjang hari di garis lintang yang sama relatif serupa, memungkinkan tanaman dan hewan yang didomestikasi di satu tempat bisa berkembang di tempat lain yang berada pada garis lintang yang sama. Sebaliknya, benua Amerika dan Afrika memiliki orientasi utara-selatan yang membuat penyebaran pertanian menjadi lebih lambat. Ketika suatu masyarakat mencoba untuk menyebarkan tanaman atau hewan ke wilayah yang lebih jauh ke utara atau selatan, mereka harus menghadapi perubahan iklim, hari panjang, dan tipe tanaman yang berbeda. Hal ini membuat penyebaran teknologi dan pertanian lebih lambat di kedua benua tersebut. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah orientasi geografis suatu benua mempengaruhi kecepatan penyebaran pertanian. Benua dengan orientasi timur barat seperti Eurasia lebih mudah dalam menyebarkan teknologi dan pertanian dibandingkan dengan benua yang memiliki orientasi utara selatan. Sebagai contoh, Diamond menjelaskan bagaimana bulan sabit subur di Timur Tengah menjadi pusat utama perkembangan pertanian pertama kali. Tanah subur dan akses terhadap tanaman serta hewan yang bisa didomestikasi memungkinkan masyarakat di sana untuk mengembangkan pertanian lebih awal dibandingkan dengan wilayah lain. Pertanian kemudian menyebar ke Eropa yang memiliki kondisi geografis yang mendukung penyebaran tanaman dari bulan sabit subur. Dengan berkembangnya pertanian, masyarakat Eropa mengalami pertumbuhan populasi yang lebih cepat, membangun struktur sosial yang lebih kompleks, dan mengembangkan teknologi seperti peralatan pertanian, senjata, dan sistem politik. Proses ini memberikan keunggulan bagi Eropa dalam berkompetisi dengan masyarakat lain yang kurang berkembang. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah bulan sabit subur menjadi titik awal perkembangan pertanian yang kemudian menyebar ke Eropa, memberikan keuntungan sosial dan teknologi bagi masyarakat di sana. Dalam bab ini, Diamond menekankan bahwa perbedaan dalam kemampuan memproduksi makanan menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kekuatan sosial dan politik di suatu masyarakat. Masyarakat yang lebih awal mengadopsi pertanian memiliki surplus pangan yang memungkinkan mereka untuk membangun kekuatan militer, melakukan ekspansi, dan mendominasi masyarakat lain yang tidak memiliki keuntungan tersebut. Diamond menunjukkan bahwa masyarakat agraris berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar, membentuk kerajaan, mengembangkan teknologi, dan menciptakan kelas sosial yang memungkinkan munculnya penguasa dan pemimpin. Dengan demikian, masyarakat yang mampu memproduksi makanan secara mandiri dan memiliki surplus pangan menjadi kekuatan dominan dalam sejarah. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah produksi makanan memberikan keunggulan jangka panjang dalam kekuatan sosial dan politik, memungkinkan masyarakat untuk membangun militer, melakukan ekspansi, dan menguasai wilayah lain. Kesimpulan bab ini adalah bab historis have and have-nots dalam Guns, Germs, and Steel menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kemampuan memproduksi makanan mengubah jalur perkembangan masyarakat. Jared Diamond menjelaskan bahwa masyarakat yang lebih awal mengembangkan pertanian memiliki keunggulan besar dalam hal populasi, teknologi, dan struktur sosial dibandingkan dengan masyarakat berburu mengumpul. Faktor-faktor seperti ketersediaan tanaman dan hewan yang bisa didomestikasi, lingkungan, dan geografi memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu masyarakat akan menjadi have
atau yang memiliki, atau have-nots yang tidak memiliki. Melalui contoh bulan sabit subur, Diamond menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap pertanian lebih awal mampu membangun peradaban yang lebih maju, yang kemudian menjadi kekuatan dominan dalam sejarah dunia. Dengan fokus pada faktor-faktor lingkungan dan geografis, Diamond menyajikan argumen bahwa kesenjangan antar peradaban bukanlah hasil dari perbedaan kemampuan manusia, tetapi dari perbedaan akses terhadap sumber daya dan kondisi lingkungan yang mendukung. Poin utama keseluruhan bab ini adalah masyarakat yang lebih awal mengembangkan produksi makanan melalui pertanian memiliki keunggulan dalam kekuatan sosial, teknologi, dan politik yang memungkinkan mereka untuk mendominasi peradaban lain. Ketersediaan tanaman, hewan, dan faktor geografis menjadi kunci dalam menentukan jalur perkembangan peradaban manusia. Terima kasih dan bersambung ke bab berikutnya.